Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momentum bagi semua sektor usaha di tanah air untuk mendulang cuan lebih banyak. Bahkan pertumbuhan penjualan selama bulan puasa dan lebaran diprediksi bisa mencapai 2 kali lipat untuk sektor retail dibandingkan dengan bulan biasanya. Momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya identik dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat yang signifikan. Meski kondisi perekonomian masyarakat saat ini tengah mengalami tekanan seiring dengan adanya penurunan kelas menengah dan daya beli, namun tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berbelanja. Apalagi di momen ini selalu diwarnai dengan kegiatan ritual tahunan yaitu mudik lebaran. Laporan Redsir Strategi Konsultan seperti dikutip media menyebutkan total belanja masyarakat Indonesia selama bulan Ramadan tahun 2025 diperkirakan mencapai 73 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.188 triliun rupiah. Adapun kaum muda di wilayah perkotaan akan menjadi kelompok yang paling bersemangat dan bisa menjadi konsumen terbesar dalam berbagai sektor belanja. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memproyeksikan pertumbuhan penjualan industri retail pada bulan Ramadan dan Idul Fitri kali ini bisa meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasa. Jika pertumbuhan per bulan rata-rata 8 hingga 9%, maka saat bulan puasa dan lebaran bisa di atas 16 hingga 20%. Selain itu, pelaku usaha biasanya juga telah melakukan persiapan dan proyeksi terkait penyediaan stok barang guna memastikan dan menjamin kesediaan berbagai kebutuhan seperti consumer goods dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia memprediksikan pergerakan masyarakat saat pelaksanaan arus mudik lebaran tahun ini diprediksi bisa mencapai lebih dari 100 juta orang atau pemudik. Adapun aktivitas pergerakan para pemudik tersebut diperkirakan akan berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sektor retail menatap optimis momen Ramadan dan Lebaran tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandey. Beliau adalah Chairman Affiliation Global Retail Association. Halo Pak Roy, apa kabar? Apa kabar? Salam semangat, Pak Pras. Baik, salam semangat, salam sehat juga Pak Roy. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Review terlebih dahulu nih, bagaimana kondisi hingga bulan kedua tahun 2025 dari sektor retail menurut pandangan Anda nih Pak Roy? Ya, kita ketahui bahwa saya menyebutnya bila tahun 2024 adalah tahun challenging, ya, challenging year. Ya, tetapi tahun ini memang saya menyebutnya juga sebagai tahun challenging, masih tentunya penuh dengan tantangan, tapi plus anomali, ya. Jadi the year of the challenging and anomaly. Kenapa saya katakan demikian? Secara on the paper, outlook ekonomi kita ini masih 5%. Ya, ini saya bicara secara makro dulu. Di mana kita ketahui bahwa 5,03 memang sedikit turun lebih rendah daripada tahun sebelumnya 2023. 2024 kita tutup dengan 5,03 full year. Artinya memang ada perlambatan ekonomi di sana. Tetapi secara agregat kita tahu bahwa inflasi sekarang masih terjaga, ya, dengan kondisi yang cukup signifikan, masih less than di bawah bahkan 3%. Kemudian yang kedua, PMI kita juga walaupun naik dan turun fluktuasinya tinggi, tetapi ya masih bisa berjalan walaupun kita ketahui saat ini ada istilah deindustrialisasi, ya, dari sisi manufaktur. Kemudian itu yang sisinya yang tentunya masih baik yang kita lihat. Neraca perdagangan masih surplus, ya, dan juga kita ketahui bahwa suku bunga sekarang ini lebih turun lebih rendah karena SBI-nya diturunkan, dan juga secara agregat kita punya neraca perdagangan masih baik. Tetapi kita lihat bahwa
ternyata yang deindustrialisasi itu memukul dampak kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Ya, dengan adanya korban PHK atau saudara-saudara kita yang harus ter-PHK hampir sekitar sekarang sudah hampir 80.000 bahkan lebih kurangnya, dan juga mid level yang belum kunjung balik, sehingga di level yang masyarakat yang menengah ke bawah itu memang masih suffer untuk pembelanjaannya, untuk konsumsinya. Oke. Nah, kita melihat tentunya hal ini bukan berarti bahwa tidak ada yang belanja, karena apalagi kita tahu bahwa Ramadan itu adalah puncak belanja dari masyarakat Indonesia untuk merayakan Ramadan, bulan suci Ramadan bersama dengan keluarga, handai taulan, dan juga Lebaran atau Idul Fitri. Nah, kita masih lihat ada ceruk yang bagus di situ. Karena apa? Karena ya untuk yang kelompok menengah ke bawah memang ini harus tetap ditanggung atau dibiayai oleh pemerintah. Aware harus terhadap concern terhadap mereka. Tapi yang menengah ke atas itu ya tentunya masih akan berbelanja karena memang mereka sudah simpan tabungannya, gajinya, kemudian mereka akan keluarkan, apalagi kita tahu ada gaji bulan 13. Oke. Nah, behavior masyarakat di Indonesia setiap bulan ke-13, gaji bulan ke-13 pasti dibelanjakan. Pasti dihabiskan yang bulan ke-13 itu punya income. Bahkan tahun ini diperkirakan peningkatan yang mudik itu hampir bisa sekitar 1 juta yang melakukan pergeseran ya, perpindahan dari kota ke kota itu secara nasional akan lebih kurang hampir 1 juta. Jadi mereka pasti akan belanja oleh-oleh, mereka juga akan belanja selama berjalan atau bepergian itu ya. Dan ada planning juga bahwa kita akan 12 hari ya minimum sebelum hari H itu 12 hari jadi bekerja di kampung halaman ya, ada istilah itu ya, yang nanti tentunya akan diberikan kesempatan untuk mudik lebih awal tapi tetap bekerja di kampung halaman. Nah, ini juga membuat mereka tentu akan melakukan pembelanjaan. Jadi Oke, Pak Roy. kita melihat bahwa untuk sisi yang memang masih suffer dengan sisi yang masih akan tetap berbelanja, ini perbandingannya ya dengan kondisi sekarang yang kami lihat itu masih 50-50 ya. Oke. Masih satu sisi yang suffer tetap harus diperhatikan tentunya supaya daya belinya terjaga, tapi juga yang menengah ke atas itu juga mereka akan spending money di bulan suci Ramadan ini. Baik, tapi kalau Anda melihat begitu dengan kondisi saat ini Ramadan tinggal menghitung hari, apakah ini bisa menjadi booster dan seberapa jauh sih sektor retail ini menaruh asa terhadap momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini nih Pak Roy? Ya, jadi kalau Ramadan itu memang sudah siklus di berbagai sektor. Saya sebutkan sektornya retail pasti akan ada peningkatan ya. Biasanya antara 1,5 sampai 2 kali itu betul untuk yang sudah spending, yang sudah menyiapkan spending buat Ramadan. Kemudian ada sektor lain lagi, sektor wisata pasti akan meningkat. Kemudian ada sektor lain lagi ya, sektor transportasi pasti meningkat. Ya tentu kita ketahui lah ya, yang jalan pulang ke kampung atau ke kota mudik dan sebagainya pasti pakai sektor transportasi. Jadi berbagai sektor memang pasti secara ya katakanlah tidak ada situasi apapun, kondisi yang netral pun itu pasti meningkat ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah kondisi sekarang sangat kondusif atau tidak. Nah, ini yang tentunya perlu menjadi perhatian bahwa kita ketahui masyarakat kita, sosial ekonomi status kita kalau pakai piramid ya di atas sekitar 30%, 35% ya mendekati 40 itu adalah yang sektor bawah. Ya, dan mereka ditambah dengan mid level ya, mid level sekitar juga hampir sama, kalau yang bawah itu sekitar 35-40, mid level sekitar 25-30 dan sisanya yang nggak ada masalah di dalam hal spending money. Nah, ini di dalam piramid kita yang tengah sama yang bawah ini memang yang bawah sudah harus tetap dibantu, yang tengah ini volatilenya, fluktuasinya tinggi sekali, naik dan turunnya tinggi sekali. Karena mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang membuka usaha, ya dan seterusnya. Dan mereka tentunya mengeluarkan spending money tetapi tidak sebesar yang tingkat atas, yang sosial ekonomi statusnya B+ atau A. Nah, jadi ini kita harapkan tetap dukungan pemerintah untuk misalnya masalah ketersediaan barang. Nah, ini harus pasti. Ya, jangan sampai barang itu supply-nya kurang sehingga harganya naik. Tentu akan menekan di dalam transaksi kan, mengurangi untuk masyarakat bertransaksi. Kemudian kestabilan harga. Tadi bicara ketersediaan barang yang nanti
muaranya adalah kestabilan harga. Ini juga sangat penting. Bagaimana operasi pasar ya, kemudian juga bagaimana semua digerakkan ya tentunya pemerintah daerah untuk mengawasi bagaimana kestabilan harga ini menjadi dominan atas peningkatan konsumsi di bulan suci Ramadan melalui retail. Ya, Pak Roy, menarik. Kalau kita lihat pemerintah juga akan menerapkan kebijakan work from anywhere begitu WFA ya dalam menghadapi musim mudik Lebaran tahun ini. Nah, ini sejauh mana akankah berdampak terhadap sektor retail atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Roy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di tahun 2024. Kita akan cermati pergerakannya dari Januari sampai dengan Desember. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2024 ini memang sebenarnya ada kecenderungan mengalami kenaikan dari Oktober 121,1, kemudian 125,9 dan terakhir di 127,7 indeks keyakinan konsumen di tahun 2024. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mane. Pak Roy, kalau kita cermati data tadi yang sudah disampaikan, indeks keyakinan konsumen begitu memang cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Anda, trennya masih akan berlanjut di tahun 2025? Ya, tentunya angka 127 atau angka di atas 100 ya tidak mencerminkan ya, pencerminan dari keyakinan konsumen yang cukup bagus karena sudah di atas angka moderat ya, jadi 127 atau yang lalu 125 antara plus minus angka poin-poin tersebut. Artinya memang semangat konsumen untuk berbelanja itu atau kepercayaan konsumen melihat situasi kondisi daripada ekonomi, kemudian juga politik, kemudian juga bagaimana mereka berencana untuk melakukan spending di Ramadan, itu tentunya pasti bagus ya. Tetapi kembali lagi bahwa yang kita khawatirkan ini kan justru yang menengah ke bawah. Karena kita juga sebenarnya juga menyediakan barang-barang yang harganya sudah sangat murah ya di retail itu kita buat kemasan-kemasan yang lebih terjangkau, misalnya bekerja sama dengan produsen, kemudian promosi-promosinya juga meningkat. Ya, biasanya dalam Ramadan itu program promosinya atau inventory-nya juga sudah 6 bulan sebelumnya kita siapkan. Jadi kita semua sudah siap untuk melakukan itu. Tapi kondisi kita tahu bahwa yang berbelanja banyak itu sebenarnya di piramid itu yang menengah ke bawah ya, yang menengah sampai yang memang saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi belum ada pekerjaan atau ada pekerjaan di PHK, mid level yang turun karena juga ketidakmampuan untuk penyerapan tenaga kerja baru. Nah ini yang perlu dipikirkan. Artinya mereka ini memberi kontribusi yang besar. Mid level itu memberi kontribusi hampir sekitar 55-60%. Oke. Ya. Tetapi kondisi di Ramadan sekarang tentunya kan agak berbeda. Nah ini yang perlu disiasati untuk bagaimana ketersediaan barang yang mumpuni, kestabilan harga yang mumpuni itu menjadi lokonya untuk kepercayaan konsumen ini, untuk spending money itu memang tidak hanya percaya tapi punya kemampuan juga untuk mengeluarkan uang karena memang dibantu dan juga diberikan subsidi. Ya, Pak Roy, tadi sempat tertunda begitu pertanyaan terkait dengan kebijakan WFA. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan memberikan dampak terkait dengan sektor retail atau tidak? Mengingat berarti puncak arus mudiknya sendiri, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan sudah memprediksikan ada 2 nih kalau memang WFH diterapkan begitu. Ya betul. Jadi kalau siklus di dalam pembelanjaan masyarakat di bulan Ramadan itu 2 minggu sebelumnya, 2 minggu awal itu yang berbelanja itu lebih kurang 20-25%. Kemudian setelah 2 minggu pertama itu meningkat lagi ya, meningkat hampir sekitar 30-35%. Dan sisanya itu biasanya 1 minggu sebelumnya Ramadan, karena 1 minggu sebelumnya sudah terima THR kan. Nah jadi kondisi WFA itu work from anywhere ya, bekerja dikasih kesempatan supaya tidak semuanya mudik pada waktu 3-4 hari sebelum hari raya, sehingga kemacetan yang luar biasa bahkan juga menimbulkan korban dan lain sebagainya ini kan sudah dievaluasi oleh pemerintah. Jadi dipersilakan 12 hari sebelumnya WFH. Nah ini tentunya sama saja
semestinya dengan mereka WFA, ya mereka tetap juga belanja kan di daerah kan. Yeah. Mereka kan tetap juga merayakan kan Lebaran atau hari Idul Fitri. Jadi inilah peran dari daerah ketika WFA-nya juga diberlakukan dan di SK-kan menjadi suatu keputusan. Daerah harus siap nih. Barang-barang yang ada di daerah itu, ketersediaan barang yang mumpuni dan juga kestabilan itu harus siap karena mereka itu akan belanja. Jadi dengan WFA ini sebenarnya nggak memberi pengaruh apakah lebih meningkat konsumsi atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana supaya masyarakat lebih efisien sebenarnya daripada mudik macet ria, kemudian akhirnya mengeluarkan kalau pakai transportasi mengeluarkan biaya bensin atau yang lebih besar dan lain sebagainya. Nah ini bisa dialokasikan untuk mereka konsumsi lah. Baik, kan begitu. Ya. Jadi diharapkan begitu. Bicara mengenai ketersediaan pasokan stok dari produk retail begitu yang ada di masyarakat, mengingatkan berarti sebarannya tidak hanya di kota besar, bahkan di daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik masyarakat berarti harus tersedia dong. Kemudian harga yang seperti Anda katakan tadi harus terjaga stabil begitu Pak Roy. Dan sekarang bagaimana Pak saatnya? Apakah sudah benar-benar terjamin? Karena kan memang ini ritual tahunan begitu ya, memang sudah disiapkan mungkin dari awal tahun atau bagaimana? Ya, umumnya Pak Prasetyo, kalau di retail, dunia retail itu ada barang yang kita sebut controllable dan uncontrollable. Kalau yang controllable itu adalah yang memang kita udah persiapkan 3-6 bulan sebelumnya bahkan. Kerjasama sama pabrikan, manufaktur, produser, kemudian kita buat produk baru atau kemasan yang baru, konten yang baru, isi jumlah dan yang lebih terjangkau dan lain sebagainya, itu controllable. Tapi ada produk yang uncontrollable, yaitu bahan pokok penting, bapokting. Nah ini yang terkadang memang misalnya kita bicara ini beberapa hari ini 1-2 hari ini cabai kan meningkat nih. Mau menjelang puasa tanggal 1 besok misalnya kalau memang ditetapkan. Nah otomatis kan ini dengan kenaikan harga itu berarti kan berdampak kepada pembelanjaan masyarakat, pasti dikurangi belanjanya. Ya karena memang ketersediaan barangnya terbatas karena masalah faktor cuaca misalnya. Kemudian juga misalnya ya ini yang paling utama kita bicara beras. Ya beras ini memang satu sisi diharapkan tidak impor. Tapi ini kan tentu harus punya CBP, cadangan beras pangan ya, selalu pemerintah katakan itu. Nah CBP-nya ini kan harus terjaga ya, jangan sampai justru ya kita yakini saja bahwa ini akan mencukupi, tetapi bila ada lonjakan tentunya perlu ada way out-nya, perlu bagaimana caranya supaya ada backup-nya. Nah ini tentu juga menjadi bagian yang penting. Nah jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, itu yang kita harapkan pemerintah jeli dan juga mengikuti dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya lah. Kan mestinya seperti itu, dijadikan tolak ukur supaya kondisinya ini tidak berulang. Kita tahu bahwa sudah ada neraca komoditi, tapi neraca komoditi ini ketika kondisi stable, ya tidak masalah di dalam panennya, tidak problem di dalam cuaca dan lain sebagainya. Nah ini kan harus dijaga sedemikian rupa. Ya, dan ini bukan pekerjaan satu kementerian, tapi seluruh kementerian yang saat ini ada dalam pemerintahan. Baik Pak Roy, lantas seberapa besar sih potensi angka penjualan produk retail di saat Ramadan dan Lebaran tahun ini? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande. Beliau adalah Chairman Affiliation Global Retail Association. Pak Roy, kalau kita bicara mengenai penjualan retail sendiri, itu sudah cukup merata tidak stoknya saat ini? Kemudian yang tadi, uncontrollable food-nya sendiri atau bahan pokok sendiri, ini bagaimana Pak? Kalau mengingat supaya harga juga tidak perlahan-lahan naik, meskipun Anda bilang tadi cabai sudah mulai merangkak naik begitu. Ya, jadi kalau kita bicara Indonesia ini cukup luas sekali kan, tentunya kita ketahui. Nah, peta penyebarannya sudah tentu diusahakan ya. Ada kementerian, ada lembaga yang khusus memikirkan itu untuk penyebarannya. Tetapi kembali lagi ya, kondisi ini kan ada masalah-masalah lainnya selain masalah productivity, kemudian logistik ya. Logistik ini kan biasanya juga saat-saat Lebaran ini ya karyawan bekerja untuk
pengangkutan atau transportasi tentu kan menginginkan juga ada ekstra income. Nah, ketika perusahaan tidak memberikan ekstra income, ya berarti kondisinya logistiknya pasti akan naik karena tenaga kerjanya mungkin tidak signifikan ataupun juga pelayarannya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hal-hal lain yang menyangkut dengan kondisi misalnya terjadi tiba-tiba cuaca yang tidak baik dan lain sebagainya, sehingga panen juga terkena yang tidak terprediksi. Nah, ini kondisi-kondisi ini masih bisa saja terjadi, Pak Pras. Oleh karenanya kita memang berharap kekuatan ke depan itu adalah sebenarnya kekuatan di inventory. Kekuatan kita banyak gudang sebenarnya, banyak kementerian lembaga itu gudang-gudangnya banyak, tetapi belum kami melihat belum terutilisasi. Bagaimana supaya 3 bulan sebelum Ramadan semua misalnya sudah ada di gudang-gudang di setiap daerah ya. Ada banyak kementerian lembaga yang memiliki gudang-gudang penyimpanan. Masalah inventory seringkali tidak terpikirkan, tetapi justru masalah bagaimana supaya terpenuhinya neraca komoditi itu yang dipikirkan. Nah, ini ke depan memang harus dipikirkan itu karena pengangkutan, kita bicara Indonesia kan pengangkutannya butuh waktu ya. Betul. Ketika terjadi short terhadap satu barang bahan pokok aja, itu pengirimannya bisa sudah lebaran baru tiba dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi hal yang klasik sebenarnya dan memang masih bisa ada banyak cara untuk libatkanlah pelaku usaha. Ya, libatkanlah pelaku usaha karena itu adalah pelaku usaha yang melakukan di on field. Kita sangat mengerti atau melihat situasi-situasi ini. Kalau barang yang controllable yang kita yakinkan sudah masuk di distribution center kita di setiap wilayah dan kita juga lain kali juga banyak program yang kita kerjasama sama daerah untuk menjelang Ramadan, sembako murah, kemudian juga tidak hanya sembako tapi paket produk-produk yang kami bisa kontrol itu dalam jumlah yang kita buat dalam satu paket, dijual juga dengan terjangkau dan lain sebagainya. Kita banyak juga lakukan biasanya di Ramadan ini. Semangatnya satu saja Pak Pras, supaya karena puncak penghasilan dari retail itu adalah di bulan Ramadan ini. Sekitar 60% pendapatan omset itu kita dapatkan 55-60% itu di Lebaran atau di Ramadan. Apalagi sekarang ini Ramadannya kan maju ya. Jadi tahun ini untuk masuk ke musim berikutnya itu cukup panjang nih. Jadi pasti akan ada pelemahan yang lebih signifikan dibanding tahun lalu. Jadi ini kita semuanya bekerja keras untuk bagaimana mengkontribusi produktivitas yang baik dan berujung kepada menjaga konsumsi supaya tidak tidak tergerus tapi tetap minimal sama atau di atas ya, walaupun tidak signifikan di atas dari tahun lalu. Nah, seberapa besar berarti potensi angka penjualan yang mungkin bisa Anda prediksikan untuk penjualan produk retail di momentum ini? Ya, biasanya kalau di Ramadan itu karena populasi juga bertambah setiap tahun, pergerakan masyarakat juga berubah setiap waktu. Nah, biasanya kita bertambah itu sekitar 15-20% dari bulan sebelumnya. Dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada peningkatan yang itu netonya ya, yang barang controllable dan uncontrollable itu lebih kurang seperti itu. Dan kita optimis melihat situasi bahwa memang juga pemerintah menyampaikan situasi ekonomi terjaga, tetapi yang deindustrialisasi itulah yang membuat akhirnya kita agak labil di pondasi bawah kita. Sehingga kenapa saya sebut tahun ini tahun challenging dan anomali, pertumbuhan ekonomi kita bagus tapi tax ratio kita kan turun. Mestinya tax ratio kita naik juga. Nah, ini kondisinya berarti kan ada hal yang hilang ya, atau ada yang kurang sehingga ini nggak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dari sisi yang lain ada yang bagus-bagus tapi ada sisi yang krusial yang harus tetap dijaga sehingga kita tidak deindustrialisasi. Nah, ini kepolisian memprediksikan dari pergerakan arus mudik Lebaran tahun ini ya kurang lebih dari 100 juta orang begitu yang akan melakukan pergerakan pada saat mudik begitu dengan rentang 28 sampai dengan 30 Maret mendatang. Nah, ini benar-benar nanti akan berkontribusi terkait dengan angka penjualan tadi begitu yang Anda sampaikan, Pak? Ya, betul. Jadi pergerakan masyarakat dari kota ke kota itu pasti diiringi dengan pembelanjaan mereka untuk bergerak dari satu kota ke kota maupun juga membeli oleh-oleh dan seterusnya buat di tujuan mudiknya. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menarik, tetapi terkadang karena bergeraknya makin banyak dari tahun lalu kan, ini meningkat lagi kan. Ada
ada kondisi masyarakat yang level masyarakat yang tentunya lebih mengutamakan transportasi sampai ke mudiknya untuk sampai di mudiknya di kampung halamannya lebih penting daripada belanja. Ada juga yang level masyarakat itu. Jadi ya udahlah belanja kurangi atau oleh-oleh kurangi. Yang penting kita bisa mudik. Yang penting kita bisa naik kereta, kita naik bus, naik angkutan atau naik mobil pribadi dan sebagainya. Tapi kan itu mengeluarkan bensin, mengeluarkan biaya-biaya yang membuat juga satu sisi bahwa mereka ada kelompok masyarakat yang akan belanja selama perjalanan dan juga membawa oleh-oleh itu. Tapi sisi yang lain itu ada masyarakat yang juga mengurangi belanja karena pas-pasan. Nah ini bagaimana bisa terlihat nanti kita lihat dievaluasi di bulan depan. Itu dia. Bagaimana transaksi di bulan ini. Oke, begitu. Itu yang terjadi sekarang ini juga. Kita akan lihat nanti seperti apa nanti bagaimana pelaksanaan dari mudik lebaran, kemudian bagaimana konsumsi masyarakat begitu yang diharapkan ya momentum 1 tahun sekali begitu ya Ramadan dan Lebaran ini bisa mendorong lagi sektor retail Indonesia. Pak Roy, terima kasih banyak atas update informasi dan analis yang juga Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Roy. Salam sehat. Ya.